Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Sucadita dengan nomor induk mahasiswa 2072300111 dari kelas 6B Tadris Biologi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai administrasi kurikulum, yang dimana administrasi kurikulum ini merupakan bagian dari administrasi pendidikan. Nah, jadi materi ini sangat penting karena administrasi pendidikan itu sangat berhubungan langsung dengan pembelajaran di sekolah, agar proses pembelajaran di sekolah itu berjalan secara terarah dan juga mencapai tujuan pendidikan. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama, mari simak video penjelasan dari saya mengenai administrasi kurikulum pendidikan. Baiklah, kita masuk ke materi mengenai administrasi kurikulum. Jadi, administrasi kurikulum ini merupakan bagian dari administrasi pendidikan, yang dimana administrasi pendidikan ini adalah proses mengatur dan mengelola seluruh kegiatan di sekolah, seperti guru, siswa, dan pembelajaran, secara terencana agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dengan efektif dan juga efisien. Jadi, administrasi pendidikan ini cakupannya itu sangat luas. Nah, salah satu bagiannya ini yaitu ada administrasi kurikulum, yang dimana administrasi kurikulum ini fokus dalam pengelolaan pembelajaran. Nah, untuk pengertian mengenai administrasi kurikulum, jadi administrasi kurikulum ini merupakan proses pengelolaan kurikulum yang dilakukan secara terencana dan juga sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi pembelajaran, supaya tujuan pendidikan ini bisa tercapai dengan baik. Nah, adapun pengertian mengenai kurikulum, jadi kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan juga pengaturan mengenai tujuan, isi bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, dengan adanya kurikulum, proses pembelajaran memiliki arah yang jelas dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya, dasar hukum administrasi kurikulum. Nah, administrasi kurikulum ini berlandaskan pada yang pertama pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan. Nah, yang kedua berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kurikulum merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan pembelajaran. Nah, selanjutnya masuk ke ruang lingkup administrasi pendidikan. Untuk ruang lingkup administrasi kurikulum ini ada 3, yaitu ada standar isi, berisi mengatur ruang lingkup materi, kompetensi lulusan, struktur kurikulum, beban belajar, dan juga kalender akademik. Nah, yang kedua, standar proses, ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta pengawasan dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga itu standar penilaian, ini mengatur penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Nah, jadi ruang lingkup dari administrasi kurikulum ini ada 3, yaitu yang pertama ada standar isi, ada standar proses, dan standar penilaian. Nah, adapun hakikat administrasi kurikulum, yaitu pada dasarnya seluruh kegiatan administrasi kurikulum ini diarahkan untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, yang dimana kegiatan ini mencakup 3 hal utama, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil pembelajaran. Bisa kita lihat seperti contoh sederhana dari administrasi kurikulum ini dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Jadi, sebelum mengajar, guru akan menyusun RPP atau rencana pembelajaran, yang dimana ini merupakan termasuk dari perencanaan pembelajaran, yaitu menyusun RPP atau rencana pembelajaran sebelum kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Nah, saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, itu seperti guru menjelaskan materi dan menggunakan media pembelajaran serta memberi tugas kepada siswa, itu termasuk ke dalam tahap pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang terakhir, tahap evaluasi hasil pembelajaran ini berupa bentuk itu guru memberikan ulangan atau penilaian untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa itu mengenai materi yang telah diajarkan. Nah, itu
termasuk pada bagian terakhir yaitu bagian evaluasi hasil pembelajaran. Nah, jadi guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi kurikulum. Jadi guru tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengembang kurikulum di kelas. Guru juga bertugas menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, adapun fungsi dari administrasi kurikulum ini, ada beberapa fungsi diantaranya sebagai meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan, berfungsi sebagai memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, berfungsi sebagai untuk meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan siswa, serta meningkatkan kinerja guru dan juga efektivitas proses pembelajaran. Lalu selanjutnya, pengembangan kurikulum ini. Dalam pengembangan kurikulum, guru perlu menyusun perangkat pembelajaran secara sistematis, mulai dari analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, membuat rencana kegiatan pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Lalu ada bahan ajar atau modul pembelajaran. Lalu yang keempat ada media pembelajaran. Yang kelima, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dan yang keenam itu instrumen penilaian. Nah, jadi administrasi kurikulum ini merupakan proses penting dalam pendidikan yang mengatur seluruh kegiatan pembelajaran secara terencana dan juga sistematis. Dengan administrasi kurikulum yang baik, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Nah, jadi kesimpulannya, administrasi kurikulum ini sangat berperan penting dalam dunia pendidikan karena administrasi kurikulum ini sangat membantu seluruh proses pembelajaran agar pembelajaran itu berjalan secara terarah dan juga mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, sekian video dari saya mengenai administrasi kurikulum. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.